Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Oke. Terima kasih atas waktunya sudah menerima kami pada kesempatan ini. Kami berdua ingin melaporkan kepada Bapak bahwasanya sebagai salah satu tugas dari kami selaku calon guru penggerak, kami ingin melaporkan bahwa kami akan merencanakan pengimbasan terhadap rekan-rekan guru di sekolah kita terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, ini adalah salah satu tugas kami selaku calon guru penggerak untuk melengkapi modul aksi nyata modul 1.4. Nah, sebelum kami meminta tanggapan dari Bapak, kami ingin menyampaikan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, nanti ada kami berbagi atau mengimbaskan bersama rekan-rekan sejawat di sekolah kita terkait dengan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian setelah nanti kami berbagi ada pengimbasan, kami berharap nanti ada tindak lanjut penerapan tentang budaya positif di sekolah kita. Kemudian setelah melakukan kegiatan ini, kami berharap ada manfaat terkait dengan visi misi dari sekolah kita. Salah satunya meningkatkan siswa yang berkarakter. Setelah melaksanakan kegiatan ini, kami berharap ada manfaatnya. Yang pertama, nanti bisa mewujudkan salah satu visi sekolah kita, meningkatkan karakter siswa. Kemudian setelah itu, ada pemahaman oleh warga sekolah terkait dengan budaya positif. Nah, untuk rencana pelaksanaan kegiatan ini, karena kebetulan kami berdua dengan Ibu Wayan, mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Wayan. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin saya di sini dapat memaparkan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan kami lakukan. Yang pertama, kami lapor dulu kepada Bapak untuk meminta izin. Terus yang kedua, kami membuat rancangan kegiatan berupa sejenis seminar yang kami sosialisasikan nanti kepada rekan sejawat. Dan nanti juga akan kami sosialisasikan kepada anak-anak atau siswa kelas kami. Terus kurang lebih waktunya ini sekitar 4 minggu. Semoga bisa nanti diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Terus mungkin kita bertanya apa sih itu budaya positif? Mungkin budaya positif ini lebih menerapkan kepada sikap disiplin siswa. Yang pertama itu biasanya kita untuk menerapkan disiplin kepada siswa itu yang pertama kan kita biasanya memberikan berupa hukuman ataupun penghargaan. Tapi di sini pemberian hukuman atau penghargaan itu tidak cocok lagi diberikan kepada siswa untuk menerapkan budaya disiplin. Yang kedua, dengan menerapkan keyakinan kelas, artinya kita membuat kesepakatan dengan siswa tentang apa hal yang mereka lakukan dan apa konsekuensinya kalau melanggar. Yang ketiga itu kita ingin menerapkan segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini siswa akan menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman, tapi siswalah yang nanti akan memberikan sanksi terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Mungkin itu sekedar atau info sekilas tentang apa itu budaya positif, Pak. Terima kasih. Mungkin untuk waktunya kami serahkan kembali kepada Pak Seri, Pak. Terima kasih, Bu Yan. Jadi dalam penerapan budaya positif ini kemungkinan nanti yang kami tekankan itu penerapan restitusi. Seperti yang disampaikan Ibu Wayan tadi, sebenarnya pemberian hukuman atau penghargaan itu sebenarnya bisa mendisiplinkan siswa.
Namun yang ditekankan di sini bagaimana siswa itu bisa menyadari apa yang mereka lakukan atau kesalahan apa yang mereka lakukan dan mempunyai niat untuk memperbaiki di kemudian hari. Nah, itu sebenarnya yang inti dari teori restitusi ini. Ya, demikian mungkin secara umum yang bisa kami sampaikan terkait dengan rencana kegiatan yang akan kami lakukan. Mohon Bapak bisa memberikan masukan, saran sebelum kami melakukan kegiatan ini. Om Swastiastu, Pak Swastiastu. Pak Wayan. Selamat pagi semuanya warga sekolah. Apa yang saya dengar dari pemaparan Bapak Nyoman dan Ibu Wayan pada pagi hari ini, saya benar-benar merasa berbahagia dan bangga bahwasanya dari 6 sekolah di SMP Kecamatan Bupuan, ternyata sekolah kita tidak tertinggal dan tidak ketinggalan. Saya bahagia dan bangga sekali Bapak Nyoman dan Ibu Wayan telah, bolehlah saya katakan, mengangkat sinar-sinar kecerahan SMP 4 dari persaingan sebagai guru penggerak yang telah dilaksanakan. Ternyata sekolah kita, Bapak Nyoman dan Bu Wayan, telah berhasil sebagai calon guru penggerak dan sudah menjadi guru penggerak dalam proses. Walaupun demikian, saya mengucapkan terima kasih atas prestasi ini. Selamat, dan kemudian sesuai dengan program kegiatan guru penggerak, saya secara pribadi dan mewakili lembaga mengucapkan terima kasih juga atas rencana program ini. Sampai saat ini, setelah beberapa bulan kita bersama di SMP Negeri 4 Bupuan, yang dapat rasakan bahwa implementasi penerapan isi dan misi sekolah itu belum maksimal. Terutama dalam hal perubahan karakter siswa. Bahwasanya sekolah kita berangan-angan melalui visi sekolah dan misi sekolah, kita membentuk insan warga sekolah, kita semua termasuk siswa, unggul dalam prestasi, berbudaya, berkarakter, berlandaskan iman dan takwa. Itu sungguh mulia dan luar biasa. Mudah-mudahan melalui kegiatan sosialisasi budaya positif yang telah Pak Man rancang dan Ibu Wayan rancang, kami selaku penanggung jawab sekolah mudah-mudahan memberikan aura yang positif juga terhadap kemaksimalan implementasi daripada yang dulu tata tertib sekolah sekarang dihaluskan menjadi budaya positif sekolah. Luar biasa. Selamat merancang kegiatan, selamat berproses. Kami warga sekolah mendukung sepenuhnya hal ini. Mudah-mudahan dengan adanya aura nuansa guru penggerak SMP Negeri 4 Bupuan ke depan menjadi sekolah yang dapat membangun 4 kecerdasan warga sekolah terutama siswa yang kita singkat dengan padang empati. 4 kecerahan yang kita miliki: padang cerah, empati, SMP 4, insani, yaitu kecerahan iman, rohani, jasmani, kecerahan budaya menuju cerah prestasi. Itu harapan kami. Selamat bekerja dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita dapat bersanding dengan saudara-saudara kita, bukan hanya di Bupuan tapi di Tabanan. Demikian dari Tiang, Pak Man. Barangkali ada hal lagi yang disampaikan, Tiang kembalikan. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Kemudian yang terpenting bagi kami adalah dukungan dari Bapak selaku pimpinan di sekolah kita. Dan untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, tentunya kami tidak bisa berjalan berdua.
mohon juga bantuan dari Bapak nanti kepada rekan-rekan sejawat nanti agar bisa berkolaborasi. Walaupun teori kami ketahui tentang budaya positif ini, nanti penerapannya di sekolah tentu kita harus berkolaborasi bersama-sama. Artinya kita teorinya dulu kita ketahui bersama, kemudian dalam pelaksanaannya juga kita harus bersama-sama. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Kemudian mohon nanti masukan dan saran selama pelaksanaan kegiatan ini sehingga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan berhasil dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Nyoman, Bu Wayan. Mari kita semua warga sekolah, kami akan berusaha untuk menemukan hal itu sehingga apa harapan tujuan Bapak Nyoman di bawah naungan guru penggerak dapat kita laksanakan di sekolah kita. Aslung karo Tuhan berkati. Demikian doa kami, selamat bekerja, selamat menyongsong hari cerah bersama guru penggerak. Terima kasih. Santi. Oke, terima kasih waktunya. Good morning, everybody. How are you today? I'm fine too. Thank you. Baik, apa kabarnya hari ini? Kurang semangat. Apa kabar hari ini? Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, before we start the lesson, let's pray together. Kita berdoa bersama. Oke, thank you Pintia. Terima kasih Pintia sudah memimpin doa. Are you ready to study English? Yes, I'm ready. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa saja yang tidak hadir? Oke. Siapa yang tidak hadir? Adek Judian Tari, Julian Tari. adek anak-anak Jupayana.
Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ya, tadi sudah kita awali dengan doa, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Namun Pak ingin mengingatkan kembali terkait dengan kesepakatan kelas, ya, keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Ya, mohon bantuannya ketua kelasnya. Ya, bisa dibacakan kembali kesepakatan yang telah kita buat. Barangkali ada yang perlu direvisi, ada yang perlu ditambahkan, silakan dibantu dibacakan. Yang pertama, silakan dibaca. Kesepakatan kelas 7A Bahasa Inggris. Pertama, kami sepakat untuk tidak meninggalkan kelas saat pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, sepakat tidak meninggalkan kelas dalam pelajaran bahasa Inggris. Masih bisa disepakati? Ya, berarti yang kedua. Yang kedua, kami sepakat disiplin mengikuti atau tidak bercanda, tidak ribut, dan tidak ngobrol. Ya, disiplin intinya ya. Pada saat belajar tidak bercanda, tidak ngobrol. Terus Yang ketiga, kami sepakat menggunakan HP untuk belajar bahasa Inggris, buka kamus atau mencari materi di media sosial. nah, terkait dengan penggunaan HP ya. Nanti bisa disepakati. Ya, kemudian yang berikut. Yang keempat, kami sepakat untuk tidak saling membuli atau membeda-bedakan. Ya, bullying ya. Tidak ada bullying di kelas atau di sekolah kita. Konsekuensinya coba. Sanksinya, jika kami melanggar kesepakatan di atas, kami sanggup membersihkan kelas. Kedua, HP disita dan diambil orang tua. Nah, dari konsekuensi itu kira-kira ada yang perlu ditambah atau dihilangkan? Apa masih bisa kita sepakati? Masih bisa ya? Baik, kalau masih bisa kita lanjutkan ke materi ya. Oke, terima kasih Tika. Baik, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita mengucapkan puji syukur hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Hidup Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat Beliaulah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan mengaturkan Pangasbengala Puja Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Patukuan, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan melakukan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah kita di SMP Negeri 4 Pupuan. Perlu dia sampaikan bahwasanya ini adalah salah satu tugas kami calon guru penggerak. Kebetulan kami bersama rekan kami Ibu Wayan Pertiwi Dianawati yang kebetulan dari satu sekolah terkait dengan penerapan budaya positif di SMP Negeri 4 Pupuan. Nah, karena ini kami berdua dari sekolah ini dalam penyampaian materi nanti kami berbagi, kemudian nanti setelah kami menyampaikan apa yang telah kami dapatkan, mohon nanti Bapak Ibu guru memberikan masukan, saran dan tanggapan terhadap apa yang kami sampaikan. Nah, rangkaian dari kegiatan ini perlu juga Bapak Ibu ketahui, kami pertama melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan, kemudian yang kedua kami meminta izin, mohon izin melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah, dan beliau sudah memberikan izin dan mendukung untuk melaksanakan kegiatan ini. Sebelum kami ke pemaparan materi,
Mohon berkenan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah kata-kata untuk memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Untuk itu waktu kami serahkan ke Bapak. Terima kasih Pak Nyoman, Ibu Bapak yang berbahagia pada siang hari ini. Kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih pada beliau, Tuhan yang Maha Kuasa, atas lindungannya pada hari ini. Kirim gangguan beliau untuk mengaji pada Om Swastiastu. Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru semuanya, teristimewa sahabat kita, teman kita, Bapak Nyoman dan Ibu Wayan Diana, yang telah pada hari ini membuka wawasan kita, membuka inovasi baru, membuka jendela baru untuk sekolah kita. Saya selaku kepala sekolah, selaku yang mengayomi sekolah, mohon maaf, pada hari ini hanya kata bangga dan terima kasih yang sampaikan kepada semuanya, istimewa Pak Nyoman dan Ibu Wayan, bahwasanya pada hari ini seberkas sinar kecerahan untuk kita warga sekolah, bahwasanya Bapak dan Ibu sudah mensejajarkan diri dengan saudara-saudara kita dalam wahana calon guru penggerak. Hal ini bagi sekolah merupakan embrio kesinambungan daripada usaha kita untuk membangun sekolah kita. Banyak hal yang barangkali perlu kita reguk sesuai dengan apa, dimana bagaimana sebenarnya ya, implementasi kurikulum merdeka melalui program sekolah penggerak terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah kita. Ini luar biasa Ibu Bapak. Mari kita dukung program hal ini. Mari kita sambut dengan kedua belah tangan kita dengan semangat komitmen. Mudah-mudahanlah melalui ilmu dan bagaimana budaya positif itu ke depan sekolah kita menjadi sekolah yang dinamis, berkesinambungan menuju era baru Tabanan. Sekolah yang kondusif, sekolah yang sumringah, sekolah yang ramah siswa, ramah anak. Itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Ibu Bapak yang lain, mari kita berbenah, mari kita dukung program ini, belajar sambil menerima ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemurahan oleh Tuhan untuk membangun sekolah kita. Selamat berjuang Pak Nyoman, Ibu Wayan, selamat meneruskan. Mudah-mudahan sekolah kita ke depan minimal sejajar dengan saudara kita yang ada di Pupuan dan juga yang ada di Kabupaten Tabanan. Demikian yang dapat yang sampaikan, dan kembalikan kegiatan ini kepada Pak Nyoman dan Bu Wayan yang sudah banyak Permah Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Kepala atas sambutannya. Kemudian dukungan yang diberikan kepada kami, baik itu moral, dukungan sarana prasarana. Mudah-mudahan nanti kami bisa mengikuti kegiatan ini sampai tuntas, dan tentunya harapan kita semua nanti bermanfaat bagi kita semua, khususnya di sekolah yang kita cintai ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai saja dengan materi penerapan budaya positif. Seperti kita ketahui, mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar kata budaya positif. Sesuatu yang dikatakan membudaya itu adalah sesuatu yang
sudah bisa kita laksanakan secara sadar, secara kontinu, secara terus-menerus tanpa ada perintah, paksaan ataupun kegiatan-kegiatan yang mengikat. Ya. Nah, terkait dengan budaya positif apa-apa saja nanti untuk awal nanti yang berbagi di sini dengan Ibu Wayan Pertiwi, yang persilakan Ibu Wayan untuk memberikan pemaparan terkait dengan apa itu budaya positif, apa-apa saja hal-hal yang berhubungan berkaitan dengan budaya positif, apa saja nanti faktor-faktor yang mendukung sehingga bisa tercipta yang namanya budaya positif. Ya. Untuk itu waktu yang serahkan kepada Bu Wayan untuk menyampaikan pemaparannya. Sebelumnya yang mengucapkan Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya dan juga kepada rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif di SMP 4 Pukuan. Di mana tujuan dari guru penggerak itu yang pertama kita harus tergerak dulu. Habis itu baru kita bergerak dan baru kita akan menggerakkan. Saya di sini membuat presentasi ini bersama dengan Pak Sri, tapi kita di sini berbagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, yang termasuk dalam budaya positif itu ada yang dinamakan dengan disiplin positif. Yang kedua, nilai kebajikan yang universal. Yang ketiga, pembentukan keyakinan kelas. Keempat, motivasi perilaku manusia. 5, kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir adalah restitusi atau 5 posisi kontrol atau segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Itu menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 470. Di mana disiplin positif ini awalnya kita istilahnya disiplin itu awalnya berasal dari diri kita sendiri. Lalu kita bisa mengembangkan atau bisa mensosialisasikan atau bisa menularkan itu kepada siswa. Terus bila kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mendisiplinkan orang lain? Itu adalah prinsip Ki Hajar Dewantara. Di mana menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pernah saya pelajari di bab 1 di modul 1, bahwa siswa itu adalah manusia yang unik. Siswa itu memiliki keunikan. Berarti sikap setiap siswa itu berbeda-beda dia, karena setiap siswa itu memiliki. Kita tidak bisa membandingkan siswa A dengan siswa B itu dalam hal yang sama, karena keunikan tiap orang itu berbeda-beda. Itu tergantung daripada kodrat yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Misalnya siswa yang berada di daerah pedesaan, tidak mungkin kita akan memberikan materi atau memberikan sikap disiplin yang sesuai dengan di daerah perkotaan. Itu harus menyesuaikan dengan di desa. Misalnya desa Padangan ini kan lingkungannya agraris. Kita mungkin mengembangkan sebuah kedisiplinan yang berdasarkan dengan latar belakang siswa itu sendiri. Tidak bisa kita membedakan dengan yang ada di perkotaan. Lanjut, Pak. Di mana nilai-nilai kebajikan universal itu ada yang di sini. Yang dimaksud dengan makna disiplin itu adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri kita agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianggap seseorang kita namakan dengan nilai kebajikan yang universal.
Terus nilai-nilai kebajikan yang universal itu apa? Nilai-nilai kebajikan yang universal itu adalah nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Nilai inilah yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai inilah yang merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Itu ada yang dinamakan dengan toleransi. Yang kedua, rasa hormat. Ketiga, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap siswa dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada murid-murid kita, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, artinya yang berasal dari jiwa mereka sendiri, yang berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan keselamatan atau kesehatan, itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bahasa, negara, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak untuk bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Tahapan penciptaan ini yang pertama, kita menentukan nilai-nilai kebajikan dulu. Itu yang menjadi perhatian utama di sekolah. Yang kedua, sempurnakan beberapa penerapan nilai kebajikan. Yang utama, dulu pada peserta didik, di mana kita membentuk sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, di mana keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas merupakan pertanyaan-pertanyaan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Terus, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus, yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Misalnya, yang ambil contoh salah satu pembentukan keyakinan kelas di dalam kelas. Misalnya, ada siswa yang terlambat, maka dia akan membuat sendiri keyakinan kelasnya dengan apa konsekuensinya bila dia melakukan pelanggaran itu. Misalnya, si A yang menjadikan sebuah keyakinan kelas tidak melaksanakan piket misalnya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Wayan Pertiwi tadi, mungkin yang bisa sedikit simpulkan ini ya. Pertama, budaya positif itu bisa tercipta jika kita sudah memahami yang pertama itu disiplin positif. Ya. Disiplin positif itu artinya disiplin yang berasal dari diri kita sendiri, tanpa artinya ada paksaan atau karena ada target penghargaan itu misalnya dari orang lain. Itu disiplin yang berasal dari diri sendiri. Kemudian budaya positif juga bisa terbentuk jika kita sudah memahami nilai-nilai kebajikan universal seperti yang saya sampaikan tadi. Nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang sudah disepakati bersama atau menjadi kesepakatan bersama di suatu tempat atau suatu daerah seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa membedakan suku, ras atau agama. Misalnya toleransi seperti itu, yang apa yang menjadi kesepakatan di suatu tempat atau daerah itu disebut nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, budaya positif itu juga bisa nanti terbentuk khususnya di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas jika sudah ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mungkin kalau sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mengetahui melaksanakan di kelas itu ada kesepakatan kelas. Kalau sekarang itu sedikit berbeda, ada namanya keyakinan kelas. Kenapa itu keyakinan kelas?
Berarti dalam kita membuat kesepakatan itu ada sesuatu yang kita yakini. Misalnya saya ambil contoh yang sederhana, ketika pada masa pandemi kemarin, Bapak Ibu ada perintah untuk menggunakan masker, atau kita menggunakan hand sanitizer, ya. Apakah Bapak Ibu melakukan itu, menggunakan hand sanitizer ataukah menggunakan masker? Jika Bapak Ibu meyakini bahwa dengan menggunakan masker atau menggunakan hand sanitizer itu ada dampaknya bagi Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu melakukan itu. Nah, itu artinya di sana ada keyakinan, oh kalau saya tidak menggunakan masker kemungkinan nanti saya tertular COVID. Sama halnya juga di dalam kelas. Nanti keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya keyakinan itu nanti bisa dibuat berbeda-beda dari kelas yang A dengan yang B dengan yang lainnya, atau dari mapel satu dengan mapel yang lain. Ya, yang namanya kesepakatan, keyakinan itu jelas berbeda-beda. Ya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya di sini kita tidak boleh membuat kata dilarang membuang sampah sembarangan, gitu misalnya. Kita bagaimana kita mencoba membuat suatu kalimat yang positif. Kami meyakini kebersihan itu adalah hal yang sangat mulia, gitu misalnya. Berarti bagaimana kita menciptakan kebersihan itu, tentunya kita punya keyakinan untuk menjaga kebersihan itu dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Ini juga bersifat tidak baku, bisa direvisi setiap waktu tergantung situasi setelah kita menjalani itu. Misalnya kita membuat kesepakatan setelah berjalan 1 bulan rasanya ada yang terlalu berat atau yang kurang, itu bisa kita revisi bersama dengan kelas atau sekolah itu. Nah itu sedikit tambahan dari apa yang disampaikan Ibu Oyan. Mungkin terkait dengan keyakinan kelas, silahkan Ibu Oyan dilanjutkan. Misalnya ini pembentukan keyakinan kelas, saya ambil di kelas 7, misalnya hormat, contohnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu misalnya. Terus bekerja, kami meyakini sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Misalnya diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok untuk saling peduli satu dengan yang lainnya. Maksudnya seperti ini. Yang pertama, hormat. Kalau kita bisa menghormati, kalau kita ingin meminjam barang kepada orang lain, tentu kan kita harus mengembalikannya lagi. Kalau kita bisa melakukan itu kepada orang lain, mungkin orang lain akan melakukan hal yang sama kepada kita. Yang kedua, bekerja, bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Misalnya tadi, kalau saya tidak piket, artinya saya akan melanggar peraturan kelas. Misalnya apakah ada dendanya, apakah harus nanti membersihkan sendiri ruangan kelas, itu artinya keyakinan kelas dalam hal bekerja. Terus kalau yang terakhir, diterima atau dimiliki, saya tuh merasa kalau teman kita peduli dengan kita, otomatis kita juga akan peduli dengan dia. Misalnya, bukan peduli di sini maksudnya bukan dalam hal bentuk materi ya, mungkin dalam bentuk bantuan. Misalnya kalau kita bisa memberikan bantuan kepada teman, mungkin suatu saat nanti teman juga akan bisa memberikan bantuan kepada kita. Keyakinan inilah yang harus tumbuh atau yang harus ada dalam setiap siswa. Kalau itu tidak ada, mungkin nanti sifat disiplin yang positif itu tidak bisa terapkan dengan baik. Mungkin untuk motivasinya ini mungkin Pak Sri yang akan menyampaikan materinya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Oyan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan dari 3 pemaparan tadi. Budaya positif itu bisa tercipta ketika kita sudah memahami tentang apa itu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan. Namun masih ada apa yang mendasari bisa terciptanya budaya positif itu. Itu adalah ada teori motivasi perilaku manusia. Mungkin Bapak Ibu kita semua mengalami
ketika kita melakukan sesuatu atau kita akan melakukan sesuatu, tentu ada motivasi agar kita bisa melakukan hal tersebut. Ya. Nah, menurut Diane Goshen dalam sebuah bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, menyatakan bahwa ada 3 perilaku manusia untuk melakukan suatu kegiatan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Seseorang itu melakukan sesuatu itu dengan alasan untuk menghindari hukuman atau rasa ketidaknyamanan. Misalnya, saya sebagai guru harus datang jam 7 ke sekolah gitu misalnya. Karena kalau tidak datang jam 7 ada hukuman, nanti mungkin penilaian dari pimpinan berkurang. Nah, itu berarti melakukan suatu kegiatan dengan motivasi adanya hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang itu melakukan sesuatu itu dengan harapan atau karena ada iming-iming imbalan atau hadiah penghargaan dari orang lain. Ya. Kemudian perilaku yang ketiga atau motivasi orang untuk melakukan sesuatu yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Diane Goshen, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin, karena motivasi ini bersifat internal, artinya datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari eksternal karena ingin mendapatkan penghargaan, hadiah, atau karena menghindari hukuman. Nah, menurut teori, motivasi yang diharapkan adalah kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Artinya itu motivasi itu datang dari dalam diri kita sendiri. Begitu juga nanti yang kita tularkan kepada siswa. Diharapkan nanti siswa itu memiliki motivasi untuk belajar, bekerja, dan sebagainya dengan alasan mereka itu termotivasi karena mereka menghargai dirinya sendiri. Bukan karena motivasi takut dihukum, bukan karena ada motivasi penghargaan, ada imbalan, dan sebagainya. Nah itu secara umum yang sampaikan ada 3 motivasi dasar manusia sehingga nanti bisa tercipta budaya positif. Kemudian di samping motivasi manusia untuk melakukan suatu kegiatan itu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini disebutkan ada 5 kebutuhan dasar manusia sehingga manusia itu berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kita pahami bersama bahwa kita semua butuh untuk hidup. Itu kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kita tentu dalam berinteraksi di dalam lingkungan atau di dalam ruang kerja, kita tentu ada perasaan ingin untuk diterima atau disayangi. Kebutuhan akan koneksi sosial, kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, mungkin kita ya, dalam lingkungan kecil di sekolah gitu misalnya, tentu kebutuhan ini kita rasakan bersama. Ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Tentunya berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi yang dimiliki. Ya, kebutuhan atas pengakuan dari orang lain. Kemudian yang keempat, kebutuhan untuk bebas. Maksudnya di sini bebas mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kita hidup artinya dalam bekerja itu tidak ingin dikontrol atau dikendalikan oleh orang lain. Nah, itu maksudnya kebutuhan untuk bebas. Karena kita meyakini bahwa kita punya kompetensi atau kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Ya, ini pasti manusiawi bahwa kebutuhan untuk merasa senang
adalah kebutuhan yang mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah itu kalau kita lihat ke murid, 5 kebutuhan dasar manusia ini pasti dimiliki oleh murid. Ya. Nanti di sanalah tujuannya kita nanti bagaimana bisa memahami kebutuhan murid itu, bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia itu juga dimiliki oleh murid. Ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, merasa disayangi, kemudian ada pengakuan atas kemampuan yang mereka miliki, kemudian atas kesenangan. Kalau kesenangan itu misalnya ada murid yang suka musik, jadi kita paksakan untuk bermain sepak takraw gitu misalnya, berarti sudah jadi sanalah perlunya kita untuk memahami kebutuhan murid. Nah, kemudian yang terakhir, mungkin ini adalah yang terakhir, kita mengenal istilah restitusi. Nah, restitusi itu salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Jika disiplin positif itu sudah terbentuk, nanti otomatis budaya positif akan terbentuk. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Nah itu menurut teori Gossen pada tahun 2004. Nah yang terjadi di lapangan atau yang sering kita alami, mungkin untuk membuat disiplin murid itu kita mungkin memberikan hukuman, penghargaan. Namun ada satu teori yang namanya restitusi. Bedanya antara restitusi dengan hukuman dan penghargaan itu adalah, kalau restitusi itu kita menciptakan bagaimana murid itu bisa memahami kesalahannya, kemudian mereka bisa mencari solusi untuk mencari jalan keluar dari kesalahan tersebut. Ya. Nah, restitusi ini juga menurut teori Gossen ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini mungkin juga perlu kita ketahui bersama. Ada yang namanya posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Ya. Ini mungkin di antara kita posisinya berbeda-beda. Ya. Kalau saya sendiri, mungkin saya ada di posisi nomor 3. Ya. Mohon izin, mungkin Bapak Ibu bisa menonton video sebelah ini terkait dengan 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Opak muridnya. Nah, nyaman buku muridnya mudik. Ini kok gede. Naren! Aduh. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memilih. Baik, Bapak Ibu, mungkin setelah kita menonton bersama video tadi tentang 5 posisi kontrol, nah itu memang ya kita memiliki atau kita berada di posisi yang berbeda-beda. Ada yang di posisi teman, ada yang di posisi pemantau, ada yang di posisi penghukum. Pada dasarnya itu semua ditujukan untuk mendisiplinkan murid, membuat murid itu menjadi disiplin. Namun menurut teori
tidak ada yang salah dari 5 posisi itu, karena itu adalah berkaitan juga dengan karakter kita masing-masing. Namun menurut teori yang disarankan kita berada di posisi manajer. Ya, kita berada di posisi manajer, artinya kita bisa sebagai teman dan juga kita bisa memantau sehingga tidak menimbulkan perasaan rasa bersalah kepada murid, sehingga tidak bisa menimbulkan rasa dendam dari murid. Dan murid itu memiliki keyakinan diri untuk memperbaiki apa yang telah menjadi kesalahannya. Nah, itu mungkin dari 5 posisi kontrol yang bisa saya sampaikan. Kemudian terakhir masih ada satu lagi terkait dengan segitiga restitusi, masih kaitannya dengan menciptakan budaya positif atau disiplin positif. Menurut lagi Diana Goshen ini, restitusi itu ada 3 langkah yang sering disebut dengan segitiga restitusi. Ya, dalam menghadapi permasalahan murid, menurut teori segitiga restitusi itu yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya berikan contoh seperti dalam video tadi. Kemudian kemarin juga kami sudah melakukan praktek segitiga restitusi. Kami ambil contoh salah satu siswa yang tidak pernah mengerjakan tugas bahasa Inggris, dan ada salah satu siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Ya. Nah, setelah langkah pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang merasa gagal atau yang merasa bersalah karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Di dalam tahapan menstabilkan identitas, kita di sana bisa menggunakan kata-kata bahwasanya apa yang dilakukan atau kesalahan apa yang dilakukan anak, misalnya sering datang terlambat, kita tidak langsung memvonis, kamu kok sering terlambat, apa yang menyebabkan kamu sering terlambat? Nah, bukan seperti itu. Diharapkan kita bisa menstabilkan identitasnya dengan memberikan kata-kata misalnya, semua orang pasti pernah mengalami hal itu. Bapak juga pernah terlambat, gitu ya. Sehingga anak itu tidak merasa menjadi orang yang langsung gagal, langsung bersalah dan sebagainya. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas itu, kita melakukan validasi tindakan. Kita menanyakan, apakah benar kamu tidak pernah mengerjakan tugas? Apakah benar kamu sering datang terlambat? Setelah anak itu menyadari akan kesalahannya, mengakui kesalahannya, kemudian kita melakukan langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu tidak sering terlambat? Nah, seperti yang dilakukan dalam video tadi. Nah, itu menurut teori segitiga restitusi, sehingga nanti apa yang dilakukan anak untuk memperbaiki dirinya, menjadikan dirinya disiplin itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan budaya positif. Apa-apa saja hal-hal yang mendukung sehingga bisa terciptanya budaya positif itu. Mungkin sebelum yang buka sesi, mungkin ada yang ditanyakan, memberikan tanggapan. Dari kalian ada lagi apa? Ya, tidak. Demikian yang bisa yang sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada masukan, saran dari Bapak Ibu tiap masukan setelah kita menyimak bersama apa itu budaya positif, apa-apa saja yang berkaitan dengan budaya positif. Mohon nanti masukannya untuk perbaikan kami ke depan. Mungkin dari Bapak. Terima kasih Pak Nyoman. Baik. Melihat hal baru dari tayangan ini, memudayakan
kebiasaan budaya positif di sekolah. Nah, ini sehubungan dengan itu, yang mohon kepada Pak Nyoman dan Ibu, tolong wakil kepala sekolah, silakan nanti dibentuk tim, budaya positif. Sekiranya apa-apa yang dapat kita lakukan untuk terciptanya suatu pedoman di sekolah kita, untuk menjadi pedoman kita semua warga sekolah, bukan siswa, kita semua. Yang kita pedomani nanti sebagai budaya positif di sekolah secara umum, kemudian per kelas dan lain sebagainya, guru mata pelajaran juga. Nah, tolong di draft Pak Man ya. Ini kan untuk kepentingan Pak Man ini, budaya positif ini, untuk nanti pada akhirnya dimuarakan untuk sekolah gitu ya. Nanti tolong wakil kepala sekolah nanti bentuk apa ya istilahnya, struktur tim gerakan budaya positif SMP Negeri 1. Silakan disusun dulu, nanti kita sosialisasikan lagi, kita minta masukan pada Bapak Ibu warga sekolah semua, nanti menjadikan pedoman untuk kita memperbaiki permasalahan sekolah kita. Diawali dengan menginventarisir permasalahan sekolah. Nah, itu permasalahan sekolah kita yang dengan apa ya? Nah, itu silakan nanti Pak Man dengan teman-teman tolong bentuk timnya. Nah, nanti susun draftnya itu kita pelajari bersama untuk sekolah. Itu yang dapat kami ambil dari kegiatan ini Pak Man. Terima kasih Bapak Ibu yang lain barangkali memberikan masukan, yang silakan. Terima kasih masukannya Bapak. Kemudian untuk rencana tindak lanjut seperti yang disampaikan tadi, kami akan mencoba nanti membuat tim untuk sehingga nanti penerapan budaya positif di sekolah kita bisa ditingkatkan ya, karena kita sadari bersama semenjak pandemi ini mungkin di karakter siswa mungkin ada sedikit penurunan di karakter siswa. Nanti mungkin kita bersama-sama, karena ini tentunya tidak bisa kami laksanakan sendiri atau kami laksanakan berdua dengan Boyan. Tentunya ini memerlukan kolaborasi dari kita semua. Kita akan coba. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, atau kami minta masukannya dari Ibu, sehingga nanti dapat kami jadikan refleksi untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak Menteri. Om Swastiastu. Dari materi yang tadi ditayangkan oleh Bapak Menteri dengan Bu Wayan Pertiwi sebagai guru penggerak, mata saya terbuka, telinga terbuka gitu. Ternyata banyak hal yang selama ini mungkin pernah saya pribadi lakukan, dan di sana mungkin dalam teori ada yang perlu saya berbagi. Terima kasih banyak Pak Bu. Nah, di sini tadi saya menyimak mengenai budaya positif yang luar biasa bagusnya, dan perlu dan akan kita laksanakan di sekolah kita. Apalagi yang tadi saya simak adalah masalah membuat keyakinan kelas. Nah, kalau boleh yang berikan masukan, kata-kata Pak Mansur tadi bagus sekali, mendisiplinkan kita dalam hal membuang sampah. Tadi kata-kata itu perlu kita kutip, kalau perlu kita tempelkan, daripada kita menuliskan dilarang membuang sampah pada tempatnya. Memang kalau dalam bahasa saya sendiri membuat kata larangan itu memang tidak diizinkan, karena murid akan selalu bertanya kenapa kok dilarang ya, gitu. Pasti ada pertanyaan. Nah, sejujurnya tadi saya setuju sekali dengan kata-kata kamu meyakini membuang sampah pada tempatnya adalah hal yang sangat mulia. Nah, itu kalau bisa dibuatkan benar, ditaruh di setiap kelas, mungkin di depannya, biar anak setiap sesekali sebelum masuk kelas melihat itu dengan tulisan itu, dan akan meyakini bahwa oh benar, ternyata kalau kita membuang sampah pada tempat itu hal yang mulia. Jadi bukan sebuah larangan lagi. Karena kalau anak-anak yang namanya larangan, sebuah larangan pasti sesuatu yang masih justru ingin melakukan. Memangnya kenapa kok dilarang? Ya, itu ya. Terus berikutnya yang mengenai restitusi tadi ada 5 kontrol, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau atau monitor, dan yang kelima manajer. Ya, kita akan mencoba dan akan kita laksanakan, berusaha menjadi
manajer, ya kita kan harus belajar nih, saling mengingatkan mungkin yang bisa kita lakukan di sekolah apabila menemui siswa yang ada hajatan. Tapi kalau kita sendiri mungkin di SMP 4 kalau masuk sekolah jarang ada yang terlambat, tapi kalau masuk kelas mungkin. Nah, selama ini saya sudah membuat, tapi waktu ini kan bukan berupa keyakinan kelas tapi kesepakatan. Memang saya sudah membuat sejak kita mengikuti IHT waktu itu, saya langsung melaksanakan, memang menuliskan dengan kayak kesepakatan. Misalnya ada siswa yang terlambat masuk kelas, misalnya habis pelajaran olahraga itu biasanya ganti pakaian, itu dia masuk kelasnya terlambat kan 2 menit, saya sudah menjelaskan, itu kita buat kesepakatan kelas. Jadi bagi yang terlambat ke kelas mengerjakan apa, jadi konsekuensi bukan hukuman, ya itu yang biasanya. Ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Mas Ri dengan Bapak yang terpilih. Terima kasih. Kita tutup dengan ruang sambil Om Santi. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya. Ya. Seperti yang sampaikan tadi, budaya positif itu nanti akan bisa tercipta kalau kita bersama kita memahami faktor-faktor pendukung sehingga bisa tercipta budaya positif itu. Ya. Terkait dengan kesepakatan kelas, memang benar seperti yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan harapan kami berdua setelah kami menyampaikan sosialisasi ini, kita bersama-sama nanti bisa untuk melaksanakan ini, menyusun kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, sebenarnya itu sama saja. Kesepakatan kelas itu berarti kita ada kesepakatan sehingga nanti ada konsekuensi. Tidak kalau seperti yang sudah kita lakukan itu peraturan itu lebih cenderung ke satu pihak. Nah, kita membuat peraturan sementara anak-anak kesannya dipaksa untuk melakukan. Kalau sudah kesepakatan dengan adanya keyakinan, berarti itu kan sudah disepakati bersama. Tentu nanti ada konsekuensi. Ketika kita menjalankan konsekuensi itu, berarti itu sudah berdasarkan kesepakatan kita bersama. Setelah di kelas nanti mungkin kita bisa tingkatkan menjadi kesepakatan sekolah. Atau kita di intern guru dan pegawai juga bisa membuat semacam kesepakatan guru dan pegawai SMP Negeri 4 Tokuan. Tujuannya nanti untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Baik, terima kasih masukannya Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada lagi? Oke, karena tidak ada lagi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Masukan dan saran dari Bapak Ibu itu menjadikan suatu refleksi bagi kami untuk meningkatkan diri. Semoga nanti bisa tercipta budaya positif di sekolah kita. Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam kami menyampaikan ini, dan sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah terima kasih atas supportnya, baik itu dari Pak Nuril, kemudian dari awal kami melakukan kegiatan ini. Semoga nanti bisa mengikuti sampai tuntas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena tidak ada lagi. Akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan para Om Santi. Om Santi Santi.